Aquarius, halo-halo, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Kalau ada yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Sekarang kita general reading dengan tema kejutan manis. Sun, Moon, and Rising in Aquarius. Ada kejutan apa di dalam waktu dekat? Aquarius. Seperti biasa, ini pembacaan secara umum ya dan kolektif. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Kalau kamu ingin lebih spesifik, kamu bisa booking personal reading. Oke, yang pertama di sini sudah ada key. Kejutan manis untuk Aquarius. Ada bed. Ada man. Oke, Aquarius. Beberapa ini soal percintaan ya. Beberapa lagi mungkin ada karir, ada usaha ya. Dan ini tentang kenyamanan, tentang sesuatu yang akan membuat kamu jadi nyaman ya. Ya kalau di percintaan mungkin kamu itu akan menemukan sosok yang membuat kamu happy, membuat kamu merasa menjadi sosok atau diri kamu yang berada di sosok atau keadaan terbaiknya gitu ya. Dan juga ya aku merasakan ini kalau percintaan dan karir ada kemungkinan kamu akan naksir atau ditaksir gitu ya di tempat kerja. Tapi ya itu kejutan manisnya ya, tapi kamu harus berhati-hati kalau kamu atau dia sudah punya pasangan. Dan secara umum ya, kalau kamu didekati seseorang, apalagi kalau misalnya kamu berkenalan secara formal ya di dunia profesional. Mungkin awalnya gitu ya, meskipun kalian itu sudah saling tertarik, harus berhati-hati juga. Karena ya itu sangat riskan ya. Dan di sini juga ada kaitannya dengan kunci. Kunci itu berarti adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa membuka pintu. Jangan sampai ya misalnya kamu itu punya peluang di kantor kamu untuk promosi, untuk mendapatkan penilaian yang bagus, tapi karena kamu salah langkah, maka itu akan hilang ya peluangnya. Ya jadi mungkin kamu sudah bisa memahami ya bahwa riskan ya untuk menjalin hubungan di dalam lingkungan kantor, apalagi kalau misalnya kamu itu adalah sosok yang penting atau dianya sosok yang penting. Ya di sini aku melihat ada sosok maskulin ya, bisa jadi orang itu atau kamu, bisa jadi dia itu posisi atau levelnya di atas ya, bisa atasan langsung, bisa juga atasan yang lebih tinggi lagi. Nah, sisi positifnya ya, kalau kamu diperhatikan oleh orang ini, tentunya itu akan memuluskan jalan karir kamu. Tapi kalau misalnya perhatiannya itu sudah berlebihan, atau misalnya kamu sudah punya pasangan, atau dianya gitu ya, atau dua-duanya bahkan, hati-hati ya, karena ini bisa berpotensi ke arah yang tidak serius ya. Jadi hanya untuk kenyamanan, semacam kayak ada office wife ya, office husband gitu ya. Jadi kayak untuk penyemangat aja di dunia kerja. So kalau misalnya ya kamu ada perasaan lebih atau kamu ditaksir orang, terutama di kantor gitu ya atau di lingkungan kerja, jadikan itu sebagai penyemangat aja. Jadi tidak perlu ditindaklanjuti yang sampai ke arah hubungan gitu ya. Jadikan saja rekan kerja yang bisa sharing, bisa saling mengisi, ya saling support, memberikan kenyamanan ya. Karena kan biasanya kalau di kantor itu ya dinamikanya sangat tinggi, kadang-kadang kita stres dan seringkali gitu ya ada juga yang nggak cocok dengan rekan kerja, nggak cocok dengan atasan. Nah sosok ini mungkin adalah salah satu yang cocok dengan kamu
maka jadikanlah dia sebagai partner yang profesional, yang bisa membantu kamu untuk memuluskan jalan karir, dan begitu sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat tarotnya ya, kejutan manis untuk Aquarius dalam waktu dekat. Oke, terlalu banyak, kita perlu 1 sampai 2 kartu aja. Beberapa Aquarius ya, aku merasakan kamu itu memang sosok yang punya peranan ya di kantor atau usaha kamu. Kalau di usaha di sini sih bagus ya. Artinya kalau misalnya kamu usaha sendiri, kamu sedang merintis, kamu solopreneur gitu ya, kamu itu kayak sudah tahu selahnya, trik dan tipsnya gitu ya. Kamu bisa mengerjakan atau melakukan segala sesuatunya dengan lebih efisien. Kemudian juga ya di sini sudah ada Knight of Cups, ada proposals. Nah, proposals ini ya kalau di dunia kerja aku merasakan lebih ke orang yang naksir ya, orang yang punya perhatian. Sebagian besar seperti itu. Nah, balik lagi tadi di dunia usaha ya, itu bagus. Mungkin karena kamu itu sudah kelihatan oke gitu ya dalam menghasilkan produk, dalam mendeliver jasa kamu, maka akan banyak ya orang yang ingin menggunakan jasa kamu. Nah, di sini ada competition. Oke, makin jelas. Jadi ya tadi masalah di dunia kerja, kalau misalnya ada yang kamu taksir atau orang yang naksir sama kamu gitu ya, jadikanlah orang itu sebagai penyemangat. Karena kelihatannya kompetisinya makin keras gitu ya. Jadi mungkin kamu di dunia kerja itu di kantor sebagai orang yang dipercaya, orang yang punya prestasi, atau atasan itu banyak memperhatikan kamu ya dibanding yang lainnya. Otomatis ya akan ada orang yang jealous, iri, nggak suka. Ya itu wajar karena kan persaingan ya. Siapa sih yang nggak mau diperhatikan atasan? Siapa sih yang nggak mau dipercaya gitu ya? Nah di sini hati-hati kedekatan kamu dengan orang yang lebih tinggi, yang lebih senior, itu bisa dijadikan alat gitu ya untuk saingan kamu menyerang. Menimbulkan fitnah gitu ya, menggosipkan kamu. Ya kalaupun kamu tidak melakukan itu gitu ya, gosip atau fitnah itu kan berat. Agak lama ya untuk bisa mengklirkan, untuk meyakinkan orang-orang bahwa kamu tidak begitu ya, kamu tidak ada affair, tidak ada masalah. Nah, apalagi kalau kamu memang punya affair. Jadi kamu harus hati-hati ya. Ya, aku merasakan di sini ada energi yang jadi teman akhirnya jadi demen gitu ya, dari temen jadi demen. Kemudian kalau di usaha balik lagi gitu ya, memang kompetisinya sangat ketat. Tapi yang aku lihat ya di sini kalau misalnya kamu itu punya sosok mentor atau siapapun ya, sosok maskulin ya terutama, itu akan membantu kamu. Jadi mungkin ya kalau misalnya kamu belum punya mentor, carilah sosok mentor ini supaya usaha kamu makin berkembang. Nah, di sini at the bottom of the deck-nya ada anxiety. Sebelumnya ada happiness. Sebelumnya ada Seven of Swords. Ya, persaingan di dunia kerja sangat ketat. Ada persaingan tidak sehat juga. Bahkan itu sudah bikin kamu overthinking ya. Bahkan sampai mungkin gak bisa tidur. Sampai khawatir gitu ya. So, mungkin kamu perlu pertolongan. Carilah pertolongan, kalau nggak bisa di internal, kamu mungkin ke eksternal gitu ya. Bahkan misalnya kalau kamu sudah stres, kamu bisa bicara dengan psikolog, dengan siapapun yang bisa membantu kamu. Oke, sekarang kita langsung ke Oracle Advice. Kalau di percintaan yang di luar dunia profesional ya, aku juga merasakan di sini kamu tuh kayak ditaksir oleh seseorang atau kamu naksir seseorang gitu ya. Kemudian banyak saingan. Nah, di sini ada yes.
Jadi ini konfirmasi kalau kamu itu ada yang naksir. Dan konfirmasi juga ya kalau misalnya kamu itu adalah sosok yang punya peranan, sosok yang bisa membuat nyaman dia ya atau sebaliknya. Tapi kamu harus berhati-hati ya dengan adanya persaingan ini. Atau bisa juga ya karena di sini aku melihatnya ada perasaan ya di luar dari yang seharusnya. Bisa jadi orang yang mendekati kamu itu sebenarnya adalah strategi gitu ya untuk memancing kamu. Seberapa profesional, seberapa tanggung jawab kamu terhadap pekerjaan. Jadi kamu itu kerja atau untuk apa gitu ya. Kerjanya profesional atau untuk main-main. Ya jadi hati-hati. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ada sesuatu ya di balik itu. Bisa jadi ya kenyamanan yang diberikan itu adalah kenyamanan yang semu. Meskipun kamu berhak ya untuk nyaman di dunia kerja atau dimanapun, tetap berhati-hati. Oke, Aquarius. So, demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.